Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk duduk yang tenang, sediakan cemilan kongguan isi ranginang. Jangan nonton sendiri, ajak keluarga kalian. Selamat menonton. COVID-19 tiap hari semakin bertambah. Bahkan, sudah mencapai angka 25.000 orang terinfeksi virus ini. Tentu membuat kita sedikit resah dan bertanya-tanya kapan pandemi ini berakhir. Ya, banyak spekulasi pandemi akan berakhir bulan Juni ini. Bahkan, ada yang bilang virus ini akan bertahan sampai 3 tahun. Dan ada juga yang beranggapan pandemi ini tidak akan berakhir dan kita akan hidup berdampingan dengan virus ini. Kita tidak bisa memprediksi virus ini akan berakhir. Di tengah mewabahnya infeksi COVID-19, muncul istilah herd immunity yang katanya dapat membantu menekan penyebaran virus ini. Apakah yang dimaksud dengan herd immunity? Apakah herd immunity bisa mencegah penularan? Tidak hanya di Indonesia, infeksi virus corona juga terjadi di hampir semua negara. Setiap negara melakukan berbagai cara untuk menekan laju penularan virus corona. Ya, yang begitu cepat ini. Mulai dari lockdown hingga rapid test secara massal. Bahkan ada yang menerapkan lockdown besar-besaran tanpa ada kegiatan apapun. Walaupun cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang adalah vaksinasi, tetapi butuh beberapa tahun vaksin ini bisa diproduksi. Nah, untuk menunggu vaksin tersebut, langkah apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah Indonesia sendiri sudah merancang langkah new normal. Intinya, new normal ini kehidupan normal yang mengalami perubahan. Maksudnya ya, menghadapi kehidupan ini cukup menghadapi dengan normal seperti biasa. Ya, normal-normal aja. Yang berbeda adalah menjalani kehidupan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan lainnya. Nah, sekarang apa bedanya dengan herd immunity? Apakah sama? Menurut Dr. Meva Nareza di alodokter.com, herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tersebut. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Ambillah contoh, vaksinasi polio. Ketika seseorang mendapatkan vaksin polio, tubuhnya membentuk kekebalan spesifik terhadap virus polio. Suatu saat, ketika ada virus polio memasuki tubuh orang tersebut, sistem imun tubuhnya telah siap melawan virus polio, sehingga virus ini akan mati dan tidak sampai menyebabkan penyakit polio. Dengan begitu, virus juga tidak bisa menyebar ke orang lain. Bayangkan bila dalam waktu yang bersamaan, hampir semua orang dalam suatu kelompok yang sama dengan orang tadi juga memiliki kekebalan terhadap virus polio. Tentunya, kesempatan virus polio untuk menyebabkan penyakit dan menular menjadi sangat kecil. Secara otomatis, kondisi ini juga dapat memberikan perlindungan kepada orang yang belum mendapatkan vaksin polio di kelompok tersebut, seperti bayi baru lahir dan ibu hamil, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita AIDS dan orang yang sedang menjalani kemoterapi. Selain dengan vaksin, kekebalan tubuh juga bisa didapatkan secara alami oleh orang-orang yang berhasil sembuh dari penyakit infeksi tertentu. Setelah pulih dari suatu penyakit infeksi, tubuh akan memiliki antibodi untuk melawan kuman penyebab infeksi tersebut. Bila suatu saat kuman ini menyerang kembali, jadi semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, semakin banyak juga orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Namun, terbentuknya herd immunity secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan risikonya juga tidak kecil. Ya, semua keputusan pasti ada sisi positif maupun negatifnya.
Bisakah herd immunity menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Hingga kini, belum ada vaksin untuk virus corona. Seperti yang sudah dijelaskan, vaksin ini membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Tentu, para peneliti pun masih berusaha untuk mengembangkan vaksin tersebut. Jadi, pembentukan herd immunity melalui vaksinasi belum bisa dilakukan. Ini yang menjadi kendala untuk semua negara yang sudah terinfeksi. Sedangkan, pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus ini, terutama di Indonesia, bukanlah cara yang bijak. Bagi suatu negara dengan lebih dari 300 juta jiwa seperti Indonesia, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai herd immunity. Di Twitter, banyak yang menyarankan Indonesia menerapkan herd immunity secara alami karena sudah bosan berdiam diri di rumah. Tentu tidak semudah itu, dan akibatnya bisa sangat fatal. Jumlah korban jiwa akibat infeksi ini akan sangat tinggi, bahkan sebelum herd immunity tercapai. Belum lagi, tidak sedikit jumlah orang di Indonesia yang rentan terhadap infeksi virus corona, misalnya lansia atau orang dengan penyakit bawaan, seperti penyakit paru dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang menyebabkan konsep herd immunity tidak bisa diharapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19 sebelum ditemukannya vaksin untuk virus corona. Dikutip dalam sehatku.com, perlu diingat bahwa COVID-19 adalah penyakit baru. Saat penyakit ini muncul, belum pernah ada orang yang mengalaminya. Itu artinya tidak ada orang yang kebal terhadap penyakit ini. Jadi, untuk membuat herd immunity tersebut, diperkirakan 60% populasi masyarakat perlu terinfeksi dan sembuh. Ingat, harus sembuh. Jika banyak orang terinfeksi dan kemudian meninggal, maka tetap saja kekebalan komunitas ini tidak akan tercapai. Jadi ini percobaan senjata makan tuan untuk kita sendiri. Kita bayangkan beberapa rumitnya suasana fasilitas kesehatan jika sebagian besar orang terinfeksi virus corona secara hampir bersamaan. Tentu, kesembuhan akan semakin sulit dicapai dan berujung pada meningkatnya angka kematian. Lagi pula, jika seluruh dunia sepakat untuk membentuk suatu herd immunity untuk COVID-19 tanpa adanya vaksin, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Dalam jangka waktu ini, risiko terjadinya kematian dan keparahan infeksi tetap terus ada. Begitu pula menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, organisasi tersebut telah melakukan kajian untuk melihat skenario jika sekiranya negara ini benar-benar akan menerapkan konsep herd immunity untuk meredakan virus corona. Hasilnya bisa dibilang mengerikan, karena dengan begitu angka kematian akibat infeksi virus corona di Indonesia akan melonjak jauh. Seiring dengan berjalannya pandemi penyakit ini di Amerika, Kanada, dan negara-negara benua Eropa, 60% pasien COVID-19 berada di kelompok usia produktif. Sehingga, jika konsep herd immunity dijalankan, akan terjadi kematian massal di Indonesia. Ancaman ini pun tidak hanya berlaku untuk orang yang rawan terinfeksi, seperti lansia dan yang memiliki penyakit tertentu, namun juga untuk masyarakat usia muda yang sehat. Akibatnya, Indonesia bisa kehilangan satu generasi. Tentu kita harus bijak mengatasi COVID-19 ini. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Nafika Yamani, menilai jika pemerintah menerapkan herd immunity di tengah pandemi COVID-19, maka akan banyak korban berjatuhan. Menurut Laura, jika terjadi pembiaran atau mungkin disebut sebagai herd immunity, akan memicu perlonjakan kasus dan justru menjadi beban nantinya. Padahal konsep herd immunity untuk konsep vaksinasi atau imunisasi. Orang epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, memandang herd immunity berbahaya jika diterapkan untuk COVID-19 secara alamiah, yakni saat belum ditemukannya vaksin. Pendapat senada belakangan disampaikan Badan Kesehatan Dunia (WHO)
Herd immunity atau kekebalan kelompok menurut penjelasan WHO pada dasarnya adalah bagaimana populasi terlindungi dari wabah tergantung seberapa banyak yang sudah divaksin. Misalnya, ketika 90-95 orang dari populasi itu divaksin, seharusnya itu sudah cukup melindungi kalangan yang tidak bisa mendapat inokulasi. Terus, bagaimana supaya bisa cepat menangani COVID ini? Selain herd immunity, menurut merdeka.com, beberapa negara di dunia telah melakukan penanganan yang cepat demi mengakhiri masa wabah virus corona. Penanganan cepat tersebut akhirnya bisa membuat tidak adanya kasus virus corona lagi yang terjadi di negara tersebut. Ada negara yang menerapkan lockdown di wilayahnya, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, seperti di Korea Selatan. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown akhirnya bisa dilonggarkan karena sudah tidak ada kasus virus corona dalam beberapa hari terakhir. Berikut ini negara-negara yang telah diumumkan 0 kasus virus corona dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama ada Selandia Baru. Di Selandia Baru sudah tidak ada laporan mengenai kasus virus corona sejak hari Senin 4 Mei 2020 kemarin. Laporan tersebut merupakan laporan pertama sejak tanggal 16 Maret lalu. Informasi yang dilansir dari channel News Asia, laporan di Selandia Baru tidak ada tambahan jumlah meninggal pada 20 kasus tambahan terkait virus corona. Sedangkan masih banyak warga Selandia Baru yang masih tetap bekerja dan belajar dari rumah, dan untuk aktivitas perekonomian akan diizinkan beroperasi. Yang kedua ada Vietnam. Di tanggal yang sama dengan Selandia Baru, Vietnam telah memperbolehkan murid-murid sekolah untuk dapat kembali ke sekolahnya. Hal itu dilakukan setelah Vietnam melonggarkan kebijakan lockdown. Keputusan tersebut yang dilakukan karena setelah 17 hari berturut-turut tidak ada kasus virus corona di Vietnam. Sedangkan upaya yang dilaksanakan Vietnam untuk menekan kasus virus corona adalah dengan cara karantina massal dan melakukan pelacakan kontak dari pasien kasus virus corona. Yang ketiga ada negara Cina. Sementara kondisi persebaran virus corona di Cina mulai menurun, hingga pada hari Minggu 3 Mei 2020 kemarin, sudah tidak ada lagi kasus baru yang terkonfirmasi dari virus corona. Informasi yang dilansir dari Xinhua, Komisi Kesehatan Provinsi China, telah melaporkan tidak ada kasus virus corona selama 30 hari berturut-turut. Namun demikian, wilayah itu masih memiliki 654 kasus tanpa gejala yang berada dalam pengawasan medis. Selanjutnya ada Korea Selatan. Di Korea Selatan, informasi yang dilansir dari Yonhap, pada Selasa 5 Mei 2020, 3 kasus virus corona baru dilaporkan oleh Pengendali dan Pencegahan Penyakit Korea. Namun, 3 kasus tersebut berasal dari negara lain yang tidak menularkan warga lokal. Karena kondisi di Korea Selatan sudah mereda, pemerintah telah memutuskan untuk membuka sekolah secara bertahap pada tanggal 13 Mei nanti. Walaupun bisa dibilang 0 kasus lokal dalam beberapa hari terakhir, Korea Selatan tetap mengimbau untuk tetap menjaga jarak dan warga tetap bertanggung jawab atas kondisi kebersihan masing-masing. Nah, sekarang Indonesia akan menerapkan new normal dengan protokol kesehatan. Apakah ini efektif ketika jumlah pasien yang terinfeksi virus ini semakin bertambah dari hari ke hari? Kita lihat di negara-negara lain yang sudah menerapkan new normal, mayoritas tidak ada orang yang terinfeksi beberapa minggunya. Apakah ini keputusan terbaik dari pemerintah? Bagaimana pendapat kalian? Nah, cara terbaik yang bisa diterapkan saat ini untuk memutuskan rantai penularan yaitu dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan. Terapkan physical distancing, lakukan cuci tangan secara rutin, jaga daya tahan tubuh, serta batasi pergi keluar rumah. Lakukan isolasi mandiri bila kamu mengalami demam dan batuk yang disertai dengan sesak napas. Silahkan ke dokter. Nah, terlebih bila dalam 2 minggu terakhir kamu berada di dalam endemis COVID-19. Mengapa cara yang terlihat sederhana ini ampuh untuk memperlambat penyebaran virus corona? Inti dari semua imbauan yang dikeluarkan untuk mencegah corona adalah untuk tidak membiarkan virus tersebut bisa dengan mudah pindah dari inang yang satu ke inang yang lain.
Jika Anda baru saja memegang benda yang terkontaminasi virus ini, lalu setelah itu langsung cuci tangan, maka virus akan mati dan tidak sempat menyebar mencari inang baru. Begitupun dengan menutup mulut saat bersin. Virus yang keluar dari liur justru akan menempel di tisu dan bukan pada orang lain yang bisa menjadi inang baru. Jadi, menurut kalian apakah herd immunity dan new normal itu berbeda? Silakan isi jawaban kalian di kolom komentar. Apakah semua ini efektif dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus ikuti video Kenapa Sih dengan mengklik tombol subscribe dan beri like video ini.